Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khairil insan. Wa ayyuhal ikhwan, isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati dan diampuni Allah, pada malam hari ini bahagian dari ibadah kita untuk menambah ilmu. Barangkali ilmu yang kita peroleh ini akan memperkuat iman kita kepada Allah dan juga dalam mengamalkan syariatnya kita senantiasa pada jalur yang benar, sehingga Allah akan memberi manfaat, faedah, pahala dari Allah yang akan dirasakan setelah kita meninggal di negeri akhirat, dan juga di dunia kita akan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua sangat bahagia karena selama ini terutama di Aceh, pengajian adalah sudah mulai berkembang, termasuk diantaranya di masjid kita ini Baitur Rahman, dan sudah banyak bidang-bidang yang dibahas oleh para ulama baik muda dan tua, dalam dan luar negeri, yang sehingga kita akan mampu melihat, menambah ilmu dan wawasan kita dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya pengajian kita ini juga disaksikan, didengar oleh rekan saudara kita di kampung-kampung melalui media radio, dan juga bisa didengar oleh saudara kita di daerah lain di Indonesia. Bahkan saya dengar juga sudah pernah didengar, diberitahukan orang-orang luar negeri juga menerima atau mendengar pengajian di Baitur Rahman, meskipun yang didengar itu adalah sesuai dengan ilmu yang dibutuhkan, sesuai dengan ustaz yang menerangkannya. Jamaah yang berbahagia, judul-judul yang telah ditetapkan ini nampaknya sudah dihayati oleh saudara-saudara kita semua yang ada di rumah. Demikian pula sudah menambah wawasan, dan hanya saja kepada kami dengan tugas yang berbeda, yaitu tentang wawasan yang berhubungan dengan keindahan ajaran Islam ini. Kenapa judul ini ditetapkan oleh pengurus masjid? Ini dalam rangka memperkenalkan, mendekatkan diri kepada syariat kita ini. Karena walaupun kita adalah sangat yakin dengan agama kita, akan tetapi kadang-kadang belum menghayati makna yang lebih jauh, manfaat daripada ajaran yang kita terima ini. Jamaah yang berbahagia, itulah dari pengajian-pengajian yang pada malam Rabu ini kita menerangkan prinsip dan tujuan Islam, baik yang berkembang masa lalu sebagai pedoman dasar, demikian pula pengembangannya sesuai dengan perkembangan tuntutan zaman modern ini. Jamaah yang berbahagia, hanya saja kita sudah maklum, tidak semua rekan-rekan saudara kita memahami benar-benar tentang syariat ini secara lebih luas. Makna lebih luas di sini lebih mendalam. Artinya tidak hanya kita tahu rukun Islamnya, rukun imannya dan sebagainya yang sifatnya dasar,
tetapi kita lebih memahami juga setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini adalah mengandung nilai-nilai yang tidak diduga. Kita sudah membayangkan kemarin tentang tentang prinsip-prinsip menuju kemakmuran, sehingga umat Islam telah dijanjikan oleh Allah yaitu akan memperoleh kemakmuran, baik makmur itu yang datang dari langit dan juga yang tumbuh dari bumi. Dan ini sudah dibuktikan negara-negara Islam walaupun dalam ilmu dunia terbatas, tetapi karena nilai Islamnya dijaga, dipertahankan, maka Allah memberi isi-isi bumi negara-negara Islam dengan berbagai kekayaan seperti yang kita lihat di negara Arab. Bahkan tidak kecuali di daerah kita di Aceh ini. Saya kemarin tertarik juga yang dulu pernah kami sampaikan, tetapi karena sangat penting saya ragu kalau ini tidak benar, yaitu pernah Menteri Pertahanan dulu Pak Yusuf, orang Sulawesi, menyatakan Aceh ini adalah negara makmur yang telah mampu memberi andil besar dalam pembangunan bangsa kita pada tahap awal. Bahkan beliau menyebutkan sampai 70%. Ternyata saya dengar dari ini Pak Anies, kita tidak membahas masalah politik, tapi ungkapan beliau berkenaan dengan Aceh ini, bahwa Indonesia ini masih banyak utang dengan Aceh yang belum selesai. Kenapa? Karena masa lalu sudah lebih 50% dibantu dalam membangun bangsa Indonesia pada tahap awal. Kita semua bersyukur, tidak perlu merasa kita adalah sombong dan sebagainya, karena semua yang datang, yang diterima, apa yang telah diberikan, ini semuanya adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita masuk, tadi saya membaca sebuah kitab Insafu fi ma'asiri haulahim khilaf, yang di sana diterangkan tentang makna berkah. Karena dalam ayat yang telah kami sampaikan bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun. Inti daripada ayat ini, andai kala satu negeri, satu daerah, satu desa, bahkan kecil dan besar, yang jelas orang itu benar-benar beriman, imannya dijaga dengan sebaik-baiknya dan dipelihara, dikembangkan. Demikian pula takwa. Takwa itu adalah sesuatu yang mengantarnya kepada apa yang dijadikan Allah, yaitu seperti yang telah kami terangkan tadi, akan diberi keberkatan yang datang turun dari langit dan keberkatan yang keluar dari bumi. Akan tetapi ada orang yang merasa ragu, bahkan mendustakan. Tidak mungkinlah kalau memang orangnya tidak berusaha dan sebagainya semata-mata. Tetapi janji Allah itu sifatnya umum, akan diberi keberkatan, baik keberkatan dari langit, demikian pula berkeberkatan dari bumi. Saya tadi membaca kitab Mafhum Tabarruk. Jadi apa makna keberkatan datang dari langit dan dari bumi? Makna tabarruki talbul barakah wal barakatuh hiyan nama wa ziyadah. Makna dari tabarruk adalah menuntut adanya keberkatan. Apa makna keberkatan? Berkah. Jadi berkah itu
nama bertambah. Seperti kita membayar zakat, fungsi daripada zakat itu an-nama. Apa arti nama bertambah? Maka orang yang suka membayar zakat, maka dia diberi keberkatan. Apa keberkatan? Hartanya akan bertambah, wasiyadah bertambah. Nah, jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, tidak pernah orang yang mengeluarkan zakat dia akan miskin, justru akan bertambah. Dan inilah yang pada masa Umar bin Abdul Aziz orang berlomba-lomba membayar zakat. Kita sudah pernah menerangkan sehingga pada waktu itu adalah tidak ada orang miskin. Ini saya selalu membaca karena saya menulis tesis berhubungan dengan ini. Bagaimana orang itu tidak suka kepada harta, tidak jadi orang miskin. Bahkan ketika diajak untuk menerima zakat tidak mau. Pada masa itu tidak seluruhnya. Jadi banyak masyarakat yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena dia bisa berusaha sendiri. Dan yang kedua, tidak mau bahwa Allah telah tahu kondisi kita. Hanya kita memenuhi saja perintah Allah. Pasti Allah akan memberikannya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, Baitul Mal pada waktu itu adalah penuh sesak dengan harta agama. Penuh sesak dengan harta agama, seperti seolah-olah tidak ada yang membagi lagi. Jadi bosan membaginya. Meskipun sekarang adalah sudah berubah, bukan saja bosan, yaitu orang yang meminta bosan mencari kemana-mana karena tidak memperolehnya. Inilah makna keberkatan. Negeri yang berkat itu pasti diberikan oleh Allah yang lebih. Maka karenanya Sayyidina Ali menyatakan yujabu zakah sababun izdadir rizki. Diwajibkan zakat itu sebenarnya alasan Tuhan untuk menambah lagi rezekinya. Jamaah yang berbahagia, yang kedua makna berkah ini menurut istilah huwa talbus subutil khairil ilahi fi syai', yaitu menuntut subutil khairi, adanya kebaikan Tuhan pada hal-hal yang kita kerjakan, pada sesuatu yang kita butuhkan. Artinya pada setiap harta, pada setiap kegiatan yang kegiatan itu cocok dengan kehendak Allah, maka di sanalah akan lahir keberkatan, akan lahir kebaikan-kebaikan. Kenapa kebaikan? Karena kita telah menjunjung tinggi daripada perintah Allah. Waqad yuradu min tabarruki ta'zim. Artinya apa yang dimaksudkan daripada tabarruk itu adalah bermula daripada ta'zim, jadi mengagungkan. Jadi betapa hati kita ini sudah merasa mengagungkan ajaran Allah. Maka ketika sudah sungguh-sungguh mengagungkan ajaran Allah, maka Allah juga akan memberi sesuatu yang tidak diduga. Dan inilah dalam ayat itu ada dua kondisi yang dikatakan. Yang pertama yaitu beriman, yang kedua bertakwa. Bertakwa dimaksudkan di sini untuk melahirkan berkat itu adalah seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, dan sehingga kepada orang itu akan diberi keberkatan, akan diberi dalam ayat tadi yang diterangkan tadi, akan diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kesimpulan pada awalnya ketakwaan itu akan diberikan alat pemisah
Jadi orang yang beriman dan bertakwa padanya ada suatu potensi mampu melihat yang benar dan yang salah, dan tidak terpengaruh kepada sesuatu itu bukan ketentuan Allah, atau ada yang bukan ketentuan Allah tapi lebih dahulu disaring. Ini apakah ada manfaat dari segi agama atau bahkan bisa merusakkan agama. Nah, ini rumus yang pertama-tama perlu kita ingat. Jamaah yang berbahagia, kesempatan yang kedua dalam ini adalah kita menjawab kondisi masyarakat kita. Masyarakat kita sebenarnya kalau di Aceh ini bisa dikatakan orang taat beragama. Bahkan kalau kita keluar daerah, kalau ada orang Aceh, maka orang lain mundur. Mundur karena mengutamakan orang Aceh, karena orang Aceh orang taat beragama. Ini sebenarnya sejarah lama dan bisa saja pada masa sekarang. Akan tetapi ada bidang-bidang yang dianggap sudah luntur. Maka karenanya kepada orang Aceh masih berpegang teguh. Dan inilah mula daripada pengajian ke depan, kita akan memperkokoh nilai Islam yang benar. Apa sebenarnya Islam dan apa yang perlu dijaga, terutama adalah prinsip-prinsip yang memang sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat yang tidak boleh diusik-usik lagi, yaitu tentang akidah kita. Akidah kita itu berpaham dengan ahli sunnah wal jamaah, dan ahli sunnah wal jamaah ini harus dipegang teguh. Nah, inilah yang menyelamatkan, apalagi berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana qablakum min ahlil kitab istaraku ala isnani wa sibina millah wa inna hadhil ummati sataftariku salasi wa sab'ina firqatan wa wahidatun fil jannah wa wahidatun fil jannah. Artinya pada ahli kitab masa lalu mereka berpecah kepada 20 atau 72 milah, 2 pedoman. Kalau kita firqah, tapi kalau agama lain Yahudi, Nasrani, dia milah. Satu agama dia namanya satu tapi pelaksanaannya banyak. Misalnya kalau Nabi tidak hanya satu seperti kita Muhammad, tapi ada juga yang berbeda-beda. Berbeda-beda, kita tidak perlu mengurai karena bukan bidang kita. Yang jelas mereka berbeda tentang siapa yang kita ikut. Kalau kita udah jelas di samping Quran dan hadis, tapi agama lain itu sampai 72. Dan dinyatakan umat Muhammad juga akan berpecah kepada 73. Satu di antaranya yang masuk syurga. Jadi kalau 73 firqah, tentu kita bertanya-tanya sekarang, apa firqah itu 73? Bahkan guru-guru kita di pesantren mengajak pemahaman yang apa yang sudah diyakininya, diajarkan kepada murid, kepada kami dan sebagainya. Kita tidak boleh menyimpang dengan ahli sunnah wal jamaah. Yang menjadi masalah, tidak semua kita tahu apa itu ahli sunnah wal jamaah. Bahkan kalau berbeda dengan tradisi-tradisi di kampung, itu dianggap tidak ahli sunnah wal jamaah lagi. Inilah yang perlu diluruskan. Kalau memang benar, kita harus bertahan. Kalau memang tidak salah, harus diperbaiki, sehingga akidah orang Aceh ini benar-benar lurus pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan satu di antaranya adalah jaminan dimasukkan di dalam surga. Adapun yang 72 lagi, ini macam-macam dan sampai sekarang kita tidak tahu yang 72 itu apa. Saya ada sebuah kitab. Dulu kitabnya saya beli di Arab ketika belajar di Arab beberapa bulan. Maka
kitab itu menerangkan 73 itu dari Syiah, kambang dari ini, Syiah induknya, jadi agama dasar Syiah. Kemudian ada juga Mu'tazilah, ada juga yang ini satu ini agama yang dulunya bertentangan dengan Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali. Jadi bahkan ada aliran-aliran yang Ali itu dianggap adalah amanah Tuhan, penjatahan Tuhan, artinya pelimpahan Tuhan. Maka ketika diagungkan Ali luar biasa, orang itu dibunuh oleh Ali. Agama ini tidak ada kultus yang sehingga seseorang itu adalah merupakan wakil Tuhan dan sebagainya. Jamaah yang berbahagia, dari penjelasan ini, maka pada masa Rasulullah sudah ditanyakan, manhum ya Rasulullah, yang mana yang satu itu? Nah, inilah ke depan kita akan uraikan yang satu ini, ya. Nah, yang mana yang satu itu? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang saya bawa dan apa yang diberikan oleh sahabat, mengikuti saya dan mengikuti sahabat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa bukan seperti ini redaksinya, tetapi di sana disebutkan dengan istilah lain, yaitu jamaah. Yaitu jamaah, artinya manhum ya Rasulullah al jamaah. Apa makna jamaah? Itulah sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin, jadi khalifah-khalifah. Itu adalah sesuatu yang sudah pasti disuruh ikut. Maka dengan demikian, kalau kita berpegang kepada Quran dan hadis, juga harus berpegang kepada apa yang dibawa oleh para sahabat, terutama adalah Khulafaur Rasyidin. Jamaah yang berbahagia, maka dalam kaitan dengan kelompok-kelompok ini tentu saja ada berbeda pendapat. Apakah benar satu saja yang masuk surga, yang lainnya? Nah, ini adalah kalau dilihat dari segi alirannya, bukan dilihat dari segi orangnya. Karena orangnya kadang-kadang tidak mengenal dia aliran ini, aliran itu. Yang jelas apa yang ditugaskan oleh Allah, maka itulah yang kita kerjakan. Apa yang dibawa oleh Nabi, itulah yang diikuti dan sebagainya. Maka ada hadis yang menyatakan, yang dianggap bertentangan dengan hadis tadi, kullu umatin yadkhulul jannah illa man aba wa man ya'ba ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, man ata'ani wa yadkhulul jannah wa man asani wa huwa ya'ba yadkhulun nar. Artinya umatku semua masuk surga. Semua umatku masuk surga. Siapa yang tidak masuk? Orang yang tidak mau. Maka ketika dikatakan orang yang tidak mau, tentu sahabat belum puas. Ada orang yang tidak mau masuk surga, maka dijawab, orang yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Yang tidak mematuhi perintahku, bermaksiat kepadaku, tidak menjunjung perintahku, maka itulah orang masuk neraka. Nah, jadi dengan demikian kesimpulan singkatnya, surga dan neraka itu tergantung kepada mengikuti petunjuk Allah. Maka itulah dalam ayat tadi yang dasarnya, dengan mengikuti petunjuk Allah, maka kita sudah aman. Nah, sudah aman yang sehingga kita sudah dijamin masuk surga. Apalagi dengan
istilah hadis tadi, tidak ada kecuali, masuk surga semuanya kecuali orang yang tidak mau. Yang tidak mau ini macam-macam. Maka sekarang nampak inilah dalam hadis yang lain diterangkan, sataf tariku ummati, daripada Anas ini alami wasbaina firqatan, akan terjadi umatku 73 kelompok, semuanya dalam surga. Ya, ini ada hadis yang seperti ini bertentangan. Tapi dijawabnya siapa yang yaitu illa az-zanadiqah. Az-zanadiqah yaitu orang zindek. Orang zindek itu siapa? Orang yang lahirnya Islam tetapi batinnya kafir, yaitu orang memperlihatkan agama dalam penampilannya, akan tetapi batinnya itu tidak setuju. Hal-hal yang berhubungan dengan agama tidak setuju, dan ini banyak terjadi di mana-mana. Ini sebagaimana yang diterangkan di dalam kitab, yaitu may yudhirul Islam wa yubtinul kufra, yaitu orang yang memperlihatkan ciri-ciri Islam akan tetapi batinnya itu kafir. Ini contoh yang paling agung, yaitu yang sudah sangat kita kenal, yaitu dengan Belanda dulu, yaitu siapa Belanda itu yang mempengaruhi orang Aceh, yang sehingga disebut dengan Tunku Putih karena dia putih, itu Sunok Hagronyo ya. Jadi itu dia Islam diagungkan, belajar di Mekah lagi, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Itulah yang disebut, itu sudah tidak jelas, tidak akan ada kesempatan untuk masuk surga. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini jamaah yang berbahagia, kita dalam hubungan dengan aliran ini, kita ambil apa yang sudah diterangkan, karena yang jelas bahwa kita ada banyak kelompok-kelompok, tapi kelompok ini bukan kelompok partai. Ini yang penting diketahui. Kalau dalam partai ini, partai mana? Itu tidak dijelaskan, tidak ada. Hanya saja partai itu lambang yang diciptakan oleh pencetusnya, akan tetapi tujuannya partai itu apa? Kalau tujuannya seperti tadi, yaitu walaupun tidak semuanya bisa dikerjakan, tetapi benar-benar dia seorang muslim, bukan hanya memperlihatkan Islam tapi batinnya bukan. Maka karenanya dalam hadis yang lain juga banyak diterangkan, kecuali pada malam hari ini kita akan membahas tentang ada naqta'u bihi annal ittifaq khairun min ikhtilaf, yaitu kalau kita dalam berhadapan dengan masalah-masalah yang muncul dalam masyarakat, ada yang sudah disepakati, ada yang tidak, maka lahirlah perbedaan, maka disebut dipastikan. Ini penjelasan ulama, dipastikan bahwa kalau kita sangat sependapat dalam hal-hal agama, maka itu lebih baik dalam hal daripada yang berbeda-beda. Kita berusahakan untuk tidak mencari perbedaan, apalagi dalam perbedaan kita sudah saling membenci. Ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama. Maka dipastikan ada 3 hal. Yang 3 hal itu boleh saja boleh saja berbeda, tetapi yang tidak boleh 3 hal. Pertama, perbedaan dalam prinsip dasar, yaitu kalau agama kita ada rukun iman, ada rukun Islam misalnya, ini kita tidak
memilih lagi apakah benar iman, apakah benar Islam, itu tidak lagi. Walaupun zaman sekarang rukun-rukun Islam itu sudah dipertanyakan lagi. Masalah salat, masalah salat, ada orang yang memang menganggap masalah itu tidak seperti yang dipahami masa lalu dan sekarang. Tapi masalah salat itu bisa saja sesuai dengan orang yang membawanya, yaitu tidak serius seperti yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hal-hal yang tidak boleh berbeda dan perbedaan itu dibenarkan. Hal-hal yang dibenarkan dalam perbedaan yaitu di antaranya adalah tentang perang, fil harbi wal arak, tentang perang. Jadi perang itu pasti ada beda, makna beda, apakah strateginya dan sebagainya. Maka disebutlah perang itu adalah tipu menipu. Tidak perlu kita menyatakan bahawa cara perang Islam itu jujur, polos dan sebagainya, yang sehingga tidak ada unsur-unsur tipu menipu, yang sehingga kita mudah dikalahkan. Ini tidak boleh. Maka karenanya dalam hal-hal yang tidak perlu berbeda, kita harus menjaga seperti masalah prinsip-prinsip agama. Yang ketiga adalah tentang furu', dalam hukum-hukum furu'. Jadi dalam hukum furu' itu hal-hal yang tidak prinsip, tidak ditegaskan secara konkret di dalam agama, masih mutasyabihat, kemungkinan begini, kemungkinan begitu. Jadi kalau sudah seperti ini, maka ini boleh berbeda. Tapi yang berbeda itu yang diberi pendapat oleh para ulama. Maka dalam hal ini perlu ditegaskan malam ini, perbedaan mazhab bukan berarti menyimpang dari agama. Karena ada orang juga kalau berbeda pendapat, apalagi berbeda mazhab, agamanya, ibadatnya tidak diterima. Maka ada orang Aceh kalau pergi haji, dia tidak mau salat di Masjidil Haram, Masjid Madinah. Kenapa? Karena tidak ada kunut. Jadi ini bukan prinsip. Ketika tidak ada kunut, maka dianggap itu sesuatu yang sudah menyimpang. Bahkan di Aceh sendiri ada gejala-gejala mempertentangkan tradisi yang dibiasakan oleh orang kita, saudara kita, dengan nilai-nilai Islam yang benar. Orang tidak lagi masalah melihat yang benar, yang penting berkembang sesuai dengan tradisi. Jadi tradisi itu kalau salah, salahlah selamanya. Seperti tadi, maka ada orang yang pergi haji, tidak salah dia di Masjid Haram, walaupun falanya 100.000 kali, di Madinah 1.000 kali, di Masjid Aqsa 500 kali. Jadi kenapa? Karena ini bertentangan dengan tradisi yang ada, yang berkembang di negeri kita. Salah satu melahirkan keberkatan adalah marilah kita meluruskan agama kita, mengamalkan sesuai dengan petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah itu sudah pasti dan sudah dijelaskan di dalam ayat pun, dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu kita sudah ditinggalkan dua pedoman, yaitu Quran dan hadis. Kalau kita berpegang kepadanya, kedua-duanya, kita selamat, tidak akan sesat. Dan ini mungkin masih ada orang menerjemahkan lain, yaitu mana
duanya tidak hanya dua saja, harus ada ijma', harus ada qiyas. Memang benar, harus ada ijma', ada qiyas kalau diperlukan. Dalam ayat sudah disebutkan, ya, disebutkan bahwa berpeganglah duanya. Dana da'tu fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Jadi kalau berbeda-beda, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Kembali kepada Allah dan Rasul dalam hal yang belum jelas, maka para mujtahid menggalinya. Ketika digali, itulah yang perlu diamalkan. Maka berbeda mazhab bukan berbeda aliran. Satu jawaban pada malam hari ini, bahwa 73 itu bukan urusan mazhab, tetapi adalah urusan-urusan agama, urusan-urusan prinsip agama seperti Syiah dan lain-lain. Dan juga ketika orang menyodorkan nama-nama yang belum kita ketahui, bahkan saya ditanyakan oleh rekan-rekan, Ustaz masih NU, ditanya sama saya. Saya dengar sudah Muhammadiyah. Jadi saya heran juga pertanyaan seperti itu. Ini apa heran? Orang tidak tahu apa itu Muhammadiyah dan apa pula Nahdlatul Ulama. Sebab partai-partai itu adalah sesuai selera pada musimnya. Karena dulu saya belajar di pesantren dan guru saya adalah orang NU, maka diajak ikut NU. Apalagi yang kita agungkan waktu itu Profesor Dr. Muhyiddin Wali, ya, Muhyiddin, itulah seperti itu. Sementara rekan kita yang lain adalah orang Muhammadiyah. Bahkan saya sangat kagum kepada pola pikir Muhammadiyah sampai sekarang. Walaupun saya bukan orang Muhammadiyah, kenapa kagum? Mereka istiqamah dengan prinsip-prinsip agama, tidak berlomba-lomba mencari kedudukan. Yang penting benar sudah selesai. Jadi inilah kelebihan Muhammadiyah. Bahkan tidak pula dia mengharap dibantu ini, dibantu itu. Bahkan kalau mampu kita membantu orang. Maka sekarang pemerintah sendiri berhutang kepada Muhammadiyah sampai 1,4 miliar. Entah 1,4 triliun, tapi yang jelas hutangnya adalah miliaran. Jadi ini kenapa? Karena roh yang dibangun itu adalah sesuai dengan petunjuk. Dua petunjuk. Jadi dengan demikian, walaupun kita bukan orang Muhammadiyah, kita pantas menghormati mereka. Walaupun kita orang NU. Tapi kadang-kadang di kalangan kita sendiri kadang-kadang kurang komit dengan nilai-nilai yang seharusnya perlu kita jaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.